Selamat malam, perkenalkan nama saya Syaful Islam. Tawakkalallah, saya dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini akan mempraktikkan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Untuk tugasnya di sini membuat proyek untuk menampilkan data cuaca dari API link ini. Nah, API ini akan menampilkan data perkiraan cuaca di Jakarta dan temperatur atau suhu per jam. Tampilannya sederhana. Berdasarkan ketentuan ini, di sini saya menggunakan TypeScript, tapi code-nya itu lewat Visual Studio Code. Nah, untuk full code-nya seperti ini. Untuk penjelasannya seperti ini. Ini bentuk di dalam Visual Studio Code-nya yang kita save ke dalam file berekstensi .ps. Jadi ya, untuk code yang ini reference lib ES 2015 dan DOM itu mendeklarasikan referensi library yang kita gunakan untuk TypeScript kita nanti. Nah, kenapa di sini saya menggunakan referensi lib ES 2015? Karena di sini JavaScript Node saya itu hanya support di bawah 2017. Jadi harus kita tambahkan ini agar nanti Node.js-nya bisa menjalankan code ini. Kalau tidak pakai ini, beberapa fitur tidak akan dikenali pada saat kita compile kodenya. Kemudian untuk yang ini, fungsi pad manual. Nah, yang ini function pad manual dirancang untuk menambah spasi pada akhir sebuah string sampai panjang string tersebut mencapai jumlah karakter tertentu. Nah, ini saya lakukan karena metode bawaan string pad_n ini tidak tersedia karena target kompilasi TypeScript-nya menggunakan standar lama, yaitu di bawah ES 2017. Kemudian yang ini async function getWeather const API URL. Yang ini fungsi utamanya adalah getWeather ini dibuat sebagai fungsi asinkronus agar dapat menunggu proses jaringan tanpa menghambat jalannya program. Nah, di dalam fungsi ini ada alamat API Open Meteo didefinisikan untuk mengambil data cuaca per jam di Jakarta. API tersebut menyediakan informasi berupa daftar waktu dan suhu udara yang disajikan dalam format JSON. Kalau kita lihat, ini kita klik, isinya data itu. Nah, namun dari formatnya ini format JSON. Ini masih sulit untuk dibaca, jadi memang perlu kita buat tabel. Kemudian untuk yang ini try const response, yang ini API dengan fetch. Nah, ini menunggu hasilnya melalui await dan mengubah respon menjadi objek JavaScript menggunakan response.json. Setelah data diterima, program akan mengekstrak 2 array penting dari JSON, yaitu daftar waktu di dalam data hourly time dan daftar suhu per jam data hourly temperature to_m. 2 array ini akan digunakan sebagai sumber data yang akan ditampilkan nanti. Kemudian sebelum ditampilkan datanya, kita akan membuat sebuah tabel sederhana untuk memisahkan data tersebut agar lebih mudah untuk dibaca. Jadi kita buat header tabelnya dulu seperti ini. Data cuaca Jakarta per jam untuk judulnya. Nah, tabel yang kiri itu waktu, kapan, dan suhu atau temperaturnya itu di kanan. Ini. Kemudian ada for let year, ini ada perulangan, di mana program menjalankan sebuah perulangan untuk mencetak seluruh data cuaca. Pada setiap iterasi waktu dari array time diformat menggunakan pad_n manual agar panjang tampilannya seragam, yaitu sebesar 25 karakter. Format ini menjaga agar kolom waktu tetap rapi.
Jadi ini akan perulangan yang menampilkan data cuacanya dan menjaga kolom tetap rapi. Kemudian seluruh proses dalam fungsi get weather ditempatkan dalam blok try. Yang jadi try yang atas tadi, ini try, nah ini catch. Untuk menangani apabila ada kesalahan seperti gagal mengambil data API atau masalah jaringan. Kemudian yang terakhir, get weather terakhir ini untuk proses pengambilan dan penampilan data cuaca segera dijalankan ketika script dieksekusi. Nah, untuk TS-nya sudah kita simpan di sini. Itu penyimpanannya ada di sini di folder tempat CMD menjalankan cuaca.ts. Nah, agar untuk menampilkannya di CMD kita ubah dahulu menjadi .js dengan perintah tsc cuaca.ts. Nah, kemudian kita tampilkan menggunakan perintah node cuaca.js. Nah, otomatis akan tampil data cuaca Jakarta per jam. Untuk waktu di sini 2025 sesuai dengan API-nya bulan 11. Nah, ini tanggal 10, time ini jam 00. Suhunya 26 derajat sesuai dengan API tadi. Nah, ini lanjut tiap jam. Jam 0, jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian berubah jadi tanggal 11 ketika waktunya tanggal 10 habis, 23 lanjut ke tanggal 11 sampai tanggal 16 sesuai dengan API-nya, karena API-nya tanggal 16. Lihat di sini. Nah, API-nya sampai tanggal 16. Dimulai dari tanggal 10 sampai tanggal 16. Jadi untuk tugasnya sudah selesai di sini. Untuk menampilkan perkiraan cuaca Jakarta di dalam bentuk tabel atau list sederhana sudah saya tampilkan di sini dalam bentuk tabel sederhana. Di sini saya memakai TypeScript karena materinya yang saya baca kemarin memang TypeScript. Ini untuk sini cuaca.js ts. Sekian dari saya untuk presentasi tugas 2 ini. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang bisa dipahami. Saya siap, sampai jumpa.